Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama sekali, setinggi puja, sedalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita beberapa nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, agar saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Salawat bertangkaikan salam ke arwah Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun di sini nama saya Rihatul Jannah, NIM 1830200068, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan saya pada pelajaran fikih kontemporer yang judul makalah saya yaitu lesbi, homo, atau yang biasa disebut dengan LGBT. Jadi di sini pengertian homo dan lesbian itu, homoseksual itu adalah hubungan seksual antara orang-orang yang sama jenis kelaminnya. Yaitu homoseks itu istilah biasa yang digunakan untuk laki-laki, sedangkan lesbian itu pelaku homoseksual yaitu pada perempuan. Jadi lawan daripada homoseksual ini yaitu heteroseks, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, yaitu adalah hubungan wajar yang biasa dilakukan oleh orang normal. Adapun homo itu biasa dikatakan dengan liwat. Liwat itu yaitu adalah perbuatan yang dikerjakan oleh perbuatan dari kaum Nabi Lut. Menurut An-Nawawi, dinamakan dengan liwat yaitu karena pelaku pertama dari kegiatan homoseksual ini yaitu kaum dari Nabi Lut. Kemudian pula homoseksual ini dilakukan dengan cara memasukkan zakar itu ke dalam anus atau dubur untuk para lelaki, sedangkan untuk perempuan yaitu dengan cara melakukan sesuatu hal untuk mencapai kenikmatan masing-masing atau mencapai orgasme antara satu sama lain. Kemudian pula adapun sejarah dari homo ini yaitu berasal dari kaum Nabi Lut tadi, ya kan? Sejarahnya itu memang pada peradaban homoseksual itu memang tidak ada pada sekarang ini saja, karena homo itu juga ada pada masa yang lewat, berabad-abad yang lalu. Tetapi untuk pada masa modern ini banyak juga yang dilakukan oleh yang kebanyakan yang melakukannya itu adalah orang-orang barat. Jadi di sini suatu ketika itu Nabi Lut itu tinggal di desa Sadum, di negeri Sadum yang berdekatan dengan tepi laut mati. Dan pada wilayah itu, di negeri itu, kebanyakan dari mereka itu berkisar laki-laki yang tidak ingin berhubungan seksual dengan para perempuan, melainkan mereka itu mencari laki-laki yang berusia muda untuk meluapkan ataupun melepaskan nafsu ataupun hasrat mereka. Di sini itu Nabi itu pernah memberikan dengan geram dia memberikan arahan kepada kaumnya untuk tidak melakukan perbuatan homoseksual itu karena itu suatu yang terlarang. Tetapi kaum dari Nabi Lut itu melakukan pembangkangan kepada Nabi Lut, dan mereka itu berinisiatif untuk mengeluarkan atau mengusir Nabi Lut itu dari kampung ataupun negeri mereka. Pada saat itu mereka mengusir Nabi Lut, mereka tetap mengerjakan perbuatan bejat yang mereka lakukan itu. Mereka tetap melakukan homoseksual seperti biasanya. Kemudian dengan itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diam saja, kemudian Dia menurunkan azab ataupun membinasakan atau memberikan pelajaran kepada Nabi Lut, kecuali saya ralat memberikan siksaan atau membinasakan kaum dari Nabi Lut yang terkecuali Nabi Lut dan pengikut setianya.
terkecuali juga istrinya, karena di sini juga istrinya itu bisa disebut dengan orang-orang yang tertinggal atau yang bisa dibinasakan. Di sini juga faktor dan dampak penyebabnya homoseksual ini ada beberapa pendapat. Di sini juga katanya ada dengan faktor lingkungan, ada sosial kultural. Mungkin di sini saya menjelaskan faktor sosial saja, karena mungkin mereka itu faktor lingkungan, karena mungkin di lingkungan mereka itu orang biasa melakukan homoseksual ataupun lesbian dan homo itu emang sudah menjadi bukan kebudayaan, tetapi hal wajar-wajar saja jika dilakukan di tempat mereka. Kemudian di sosiokultural itu adalah memang karena itu sudah menjadi kebudayaan dan tidak ada larangan pula untuk melakukan hal-hal seperti itu dianggap wajar. Apa bedanya kalau kita melakukan sesuatu yang wajar-wajar saja, seperti di kampung kita melakukan pengajian, itu hal wajar. Kemudian pada hari Minggu orang melepas penat pergi bermain, itu hal wajar. Mungkin mereka menyebutkan bahwa homoseksual itu adalah hal wajar saja. Jadi tidak ada larangan dan tidak ada orang yang akan menegur mereka. Seperti itu. Kemudian pula sejarah dari Nabi Lut tersebut tadi itu juga ada dikisahkan di Quran surah Al-A'raf, yaitu ayat 80 sampai 84 tentang kaum Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian juga di sini ada pun faktor penyebab lainnya yang menyebabkan seseorang itu homoseksual. Ada juga pada perempuan itu, selain faktor yang tadi, selain faktor lingkungan, sosiokultural, ada juga saraf. Kemudian ada faktor lainnya, mungkin karena mereka itu untuk mencari fantasi lain, atau pada saat mereka berhubungan seksual mereka itu trauma akan laki-laki yang berbuat kekerasan pada dirinya. Kemudian juga sehingga dia itu membenci pria-pria di sekitarnya. Maka dari itu dia melakukan hal-hal yang lesbian tersebut. Jadi di sini saya jelaskan lagi bahwa kalau perempuan itu sebenarnya sukanya itu dengan kelembutan. Kemudian juga mereka itu lebih suka diperlakukan dengan yang manis-manis. Mungkin pada saat mereka berhubungan terjadi kekerasan atau seperti apa, saya juga tidak mengerti. Mungkin disitulah sifat-sifat trauma kenapa perempuan itu melakukan lesbian. Kalau mereka itu berhubungan dengan sesama perempuan, di buku yang di makalah saya itu, di situ dijelaskan bahwa perempuan itu jika mereka sesama perempuan, mereka itu menjelaskan berbuat dengan cara yang melebihi cinta. Maksudnya permainan ataupun sesuatu yang mereka kerjakan itu dengan cinta. Faktor cinta itu mereka itu lebih dari antara laki-laki dan perempuan. Bisa dikatakan seperti itu. Karena mereka itu lebih suka dengan cara-cara yang lembut, kemudian tidak menyakiti diri sama lain. Dan reaksi dari mereka tersebut itu dengan mereka melakukan hal tersebut, mereka itu mendapatkan kepuasan seksual yang wajar. Jadi elemen erotik itu dan nafsu-nafsu dahsyat yang bergelora itu pada cinta lesbian. Pada umumnya itu intensif pada nafsu heteroseksual. Jadi mereka membayangkan jika mereka dengan sesama lesbian itu, mereka itu sesama laki-laki dan perempuan, tetapi dengan cara yang berbeda dari laki-laki tersebut. Kemungkinan seperti yang saya bilang tadi itu mereka trauma akan kekerasan. Nah, terus di sini juga adapun pandangan Islam itu tentang lesbian itu dianggap suatu dosa besar. Karena pandangan Islam homoseksual itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Karena pada dasarnya laki-laki itu diciptakan untuk perempuan. Jadi di sini kebanyakan dari orang yang homo ataupun lesbian itu
itu salah pada masa pubernya. Pada masa pubernya itu dia lebih kecintaannya lebih kepada perempuan ataupun kepada laki-laki sesama jenis lah pokoknya. Karena itu kata mereka, puber itu adalah hasrat yang bergejolak. Jadi mereka itu tidak bisa mengontrolnya. Sedangkan mereka kecintaan, kesukaan mereka itu sudah salah pada masa pubernya. Seperti itu. Kemudian didorong juga dengan keingintahuan mereka yang besar. Islam itu telah menjelaskan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat menjijikkan dan mengancam siapa saja yang akan melakukannya. Al-Quran juga memperingatkan bahwa sekali orang melakukan perbuatan itu, maka ia akan ditenggelamkan dalam degradasi moral. Yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 16 yang berbunyi, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Rasulullah juga mengungkapkan kekhawatirannya kepada umatnya yang akan melakukan hubungan yang tidak baik seperti ini. Rasulullah SAW itu bersabda, dan barang siapa yang memuaskan hasratnya seksualnya itu kepada lawan jenisnya, maka yang Maha Kuasa tidak akan memandang wajahnya. Subhanallah. Astagfirullahalazim. Maka kita sebagai umat manusia, marilah kita memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Karena pada dasarnya kita itu diciptakan berpasang-pasangan. Kenapa diturunkan Adam dan kenapa ada Hawa? Seperti itu. Untuk apa maksudnya untuk apa para lelaki ini dan untuk apa para perempuan ini, sementara Anda mencintai lawan jenis Anda. Sedangkan di dunia ini banyak laki-laki dan perempuan, dan itu dipasang-pasangkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita lebih baik kita muhasabah diri bahwa yang baik itu adalah perbuatan-perbuatan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangannya itu silahkan ditinggalkan. Di hubungan seksual ini juga kita itu ada beberapa manfaat dari kita tidak melakukan hubungan seksual LGBT ini, karena pada dasarnya kebanyakan orang yang melakukan LGBT ini terkena penyakit HIV dan AIDS, dimana ketika laki-laki itu berhubungan dengan sesama laki-laki, melewati duburnya, itu kata medis itu disitulah terdapat banyaknya virus HIV dan AIDS. Kemudian ketika dia berhubungan dengan perempuan, maka pemindahan penyakitnya itu adalah kepada perempuan. Itulah manfaatnya, dan itulah manfaatnya kita tidak melakukan hubungan LGBT. Karena itulah manfaatnya kita tidak melakukannya, sehingga kita terjauh dari penyakit-penyakit yang kronis, bisa dibilang penyakit yang mematikan. Manfaat juga kita tidak melakukan LGBT itu adalah kita dianggap seperti orang normal. Kita tidak dianggap orang seperti orang yang berkelainan. Selain kesehatan kita juga dianggap orang sebagai orang normal. Kemudian kita juga tidak menggunakan, bisa dibilang kita tidak berbuat dosa terhadap perbuatan kita. Kemudian juga ada juga di sini teologi Kristen itu menjelaskan bahwa katanya orang yang melakukan homoseksual itu adalah hubungan biasa saja, dan tidak ada larangan-larangan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Di sini pandangan teologi Kristen itu tentang LGBT, yaitu John Stott itu menjelaskan dalam bukunya Is Faking Christian Today 1984 secara mendalam. Dia itu memberikan sebuah tanggapan tentang homoseksualitas, yaitu dia itu memberikan seperti petuah untuk diri sendiri, untuk tidak menghakimi dan tidak mengutuki diri sendiri dalam perbuatan homoseksualitas. Kita juga sebagai pendosa. Kemudian di dalam itu yang pertama dia itu menegaskan bahwa kita itu adalah manusia, insan manusia, artinya kita itu homoseksualitas juga. Maksudnya di sini itu manusia, person dan insan. Kemudian dia itu menyebutkan bahwa
kita itu juga kita semua adalah insan seksual. Di sini juga dia menyatakan bahwa kita itu insan seksualitas. Kemudian dia menerangkan juga bahwa kita semua adalah berdosa. Ya memang antara lain pendosa seksual. Ajaran Kristiani katanya tentang kerusakan total akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu menyatakan bahwa tidak satu bagian pun dari keberadaan kita yang tidak tercemar dan terjungkir balik oleh dosa. Termasuk yaitu katanya dosa seksualitas. Kemudian di sini juga ada keputusan MUI tentang homo dan lesbian ataupun LGBT. Keputusan MUI ini di sini difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam. Ditegaskan oleh Ketua Umum MUI yaitu Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di kantor MUI pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa katanya aktivitas LGBT itu diharamkan dalam Islam. Kemudian juga katanya bertentangan dengan satu kesatuan Pancasila, yaitu pada sila pertama dan sila kedua, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan pasal 28. Kemudian fatwa MUI tersebut mengharamkan LGBT merupakan suatu katanya LGBT itu adalah suatu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya bagi kesehatan dan sebagai sumber penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Jadi sanksi untuk para perbuatan homo ini ada beberapa yang menyebutkan bahwa mereka itu katanya berpendapat bahwa homo itu dirajam. Ada yang memberikan pendapatnya bahwa homo itu dibunuh. Kemudian yang ketiga itu pendapatnya bahwa menyatakan hukumnya itu diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanafiyah dan Al-Muqtada, kedua ahli fikih Syiah, dan Imam Syafi'i dalam riwayat lain. Penguasalah yang berhak menetapkan jenis hukumannya. Karena perbuatan tersebut tidak dikategorikan ke dalam perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak disamakan dengan hukum zina. Tapi seperti itulah bahwa di Islam itu telah dilarang bahwa LGBT itu suatu perbuatan dosa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau beberapa kata yang menyinggung perasaan saudara maupun saudari. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.